Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita dapat kembali beribadah lagi pada kesempatan ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan di dalam perlindungan Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Saya akan berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini pada Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kita akan belajar dari sosok Daud. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah menyatakan, "Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bulan Desember 2020 yang lalu, Bapak Presiden Jokowi kembali melakukan reshuffle kabinet. Ada beberapa posisi menteri yang diganti dengan orang lain. Penggantian jabatan menteri ini tentu ada alasannya. Mungkin kinerja menteri sebelumnya kurang memuaskan, atau mereka dipercaya Bapak Presiden untuk mengurusi bidang lainnya yang tidak kalah penting, atau bisa juga disebut dengan mutasi. Nah, penggantian posisi jabatan pada bidang pemerintahan, perusahaan, atau dalam organisasi tertentu adalah sesuatu hal yang wajar terjadi. Tujuannya tentu saja untuk sesuatu yang lebih baik, demi kemajuan pemerintahan, demi kemajuan perusahaan, atau demi kemajuan organisasi tersebut. Namun, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita tidak akan membahas soal penggantian-penggantian itu, melainkan sebagai orang percaya, kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi atau tetap menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Jangan sampai kita salah melangkah yang membuat hidup kita tidak berkenan dan semakin jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jauh sebelum pemerintahan zaman sekarang melakukan penggantian jabatan kepada bawahannya, pada zaman kerajaan Israel, Tuhan juga pernah melakukan penggantian kedudukan Raja Israel. Raja pertama yang dipilih sendiri oleh Tuhan, yaitu Saul, pada akhirnya posisinya digantikan oleh Daud. Alasannya karena Saul melakukan apa yang sudah dilarang oleh Tuhan. Hal itu tertulis dalam 1 Samuel 13 ayat 13-14. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Oleh karena Saul mengambil keputusan yang tidak tepat, tidak sesuai dengan perintah Tuhan, maka mulai saat itu Saul menjadi pribadi yang tidak lagi berkenan di hati Tuhan. Akibatnya, Saul tidak pernah lancar dalam menjalankan pemerintahannya. Hidupnya tidak tenang, dikuasai oleh rasa iri hati, dan perbuatan-perbuatannya semakin jauh dari kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hati-hati. Kita harus menjaga hidup kita baik-baik. Jika kita salah melangkah atau tidak menurut perintah Tuhan, maka kita sendiri yang akan mengalami kerugian. Contoh penerapannya sederhana saja. Di masa pandemi COVID-19 yang membahayakan kesehatan ini, kita harus mematuhi peraturan yang ada. Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi. Tuhan juga telah memakai pemerintah untuk menjaga kita dengan memberikan peraturan-peraturan yang sesuai dengan kondisi keadaan sekarang ini. Penulis Ibrani menasihatkan di dalam Ibrani 13 ayat 17, "Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu." Nah, saat ini pemerintah telah menganjurkan kepada kita supaya kita mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan bersama dari bahaya COVID-19. Apalagi sekarang protokol 3M sudah diganti dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.
Ini harus benar-benar kita terapkan demi menjaga kesehatan kita bersama. Nah, sebetulnya siapa sih Daud? Kenapa Daud menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan? Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 tadi dikatakan, tentang Daud Allah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jika kita membandingkan Daud dengan tokoh-tokoh Alkitab yang lain, misalnya seperti Nuh, Yusuf, Daniel, kita bisa melihat bahwa kehidupan Daud mencerminkan keadaan manusia yang sesungguhnya, sama seperti kita. Saat kita membaca kisah Nuh, kisahnya Yusuf, dan kisahnya Daniel, seakan-akan kita melihat gambaran manusia yang sempurna, tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah memberontak kepada Tuhan. Walaupun sebenarnya tidak ada manusia yang sempurna, seperti yang dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berdosa. Tetapi berbeda dengan Daud. Ada hal-hal menarik yang menggambarkan Daud sebagai manusia biasa, sama seperti kita. Yang pertama, Daud adalah manusia biasa. Meskipun Daud dikenal sebagai raja yang hebat pada masanya, Alkitab menceritakan bahwa ia semula hanyalah seorang anak remaja yang kulitnya kemerah-merahan dan kesehariannya menggembalakan domba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Samuel 16 ayat 11 dikatakan, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Daud bukan juga seorang gembala yang memiliki banyak ternak. Alkitab mencatat ia hanya menggembalakan 2 atau 3 ekor saja. 1 Samuel 17 ayat 28. Di sana mengisahkan bagaimana Daud mengunjungi kakaknya karena diutus oleh ayahnya Isai untuk melihat atau untuk memantau kondisi kakaknya di medan peperangan. Di sana Eliab marah-marah. Eliab berkata kepada Daud, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud sama seperti orang-orang pada umumnya, memiliki aktivitas yang biasa, dan bahkan di dalam keluarga ayahnya ia diremehkan karena dia anak bungsu. Juga setelah Samuel datang mengurapi dia menjadi raja pun, Daud harus menunggu bertahun-tahun dan harus menghadapi banyak tantangan sebelum akhirnya dia naik tahta menjadi raja menggantikan Saul. Nah, yang kedua, Daud ini adalah seorang yang juga mengalami masalah, mengalami penderitaan. Nah, Daud bukanlah orang yang bebas dari masalah, yang bebas dari penderitaan, yang bebas dari persoalan hidup, bukan. Di dalam perjalanan hidupnya, Alkitab mengisahkan bagaimana ia harus menghadapi banyak tantangan di dalam hidupnya. Ketika menjadi pegawainya Saul, beberapa kali ia harus menghindar dari usaha Saul yang ingin membunuhnya, karena Saul iri hati padanya. Ia menjadi buronan sekalipun tidak bersalah. Ia pernah dicurangi oleh mertuanya sendiri, pernah harus pura-pura menjadi gila karena hidupnya terancam oleh musuh. Bahkan, saat telah menjadi raja pun, ia juga mengalami masalah dalam rumah tangganya. Anak-anaknya tidak rukun, anak kesayangannya memberontak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Daud ini adalah orang yang pernah jatuh di dalam dosa. Meskipun Daud dikenal sebagai pribadi yang baik, ia juga pernah jatuh di dalam dosa. Kenyamanannya sebagai seorang raja membuatnya bertindak semena-mena. Kalau kita ingat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud ini pernah melakukan hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Dia tidak peduli kepada keselamatan pasukannya. Ketika pasukannya di medan peperangan, Daud justru bersantai-santai di dalam istananya. Ia mengingini istri bawahannya, istrinya Uria. Ia berzinah dengan Batsheba, istrinya Uria. Dia tidak menghargai kekudusan pernikahan, merencanakan hal yang jahat terhadap Uria. Dia tidak sadar dengan perbuatannya sendiri ketika dia ditegur oleh Nathan. Lebih parahnya lagi, saat ia mengizinkan hatinya dikuasai dengan kesombongan,
dengan mengadakan sensus pada penduduk Israel, tertulis di dalam 1 Tawarikh 21 ayat 1 dan 7. Sensus yang dia lakukan bukan untuk menghitung jumlah penduduk secara administratif, melainkan untuk mengukur kekuatan rakyatnya, yang secara tidak langsung ia hendak berpaling pada kekuatan manusia, bukan mengandalkan Tuhan. Daud sama seperti kita. Dia juga orang biasa, punya masalah di dalam hidupnya, dan juga pernah jatuh di dalam dosa. Namun demikian, Daud ternyata juga menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Kita akan belajar pada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Daud tetap berkenan di hati Tuhan. Yang pertama, Tuhan yang menghendakinya. Yang pertama, Tuhan yang menghendakinya. Nah, berbicara mengenai kehendak Tuhan, ada dua pengertian untuk kita pahami, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, kehendak Tuhan yang merupakan ketetapan Tuhan atau kedaulatan Tuhan. Penguasaan Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Kehendaknya yang ini tidak dapat dilanggar dan selalu terjadi dan pasti terjadi. Yang kedua, kehendak Tuhan yang merupakan perintah Tuhan untuk dilakukan. Inilah kehendak Allah yang dapat kita taati untuk dilakukan atau gagal untuk dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Daud, Tuhan telah berkenan kepada Saul untuk menjadi raja atas Israel. Tertulis di dalam 1 Samuel 9 ayat 15-17. Meskipun Saul berasal dari suku Benyamin, yang dianggap suku paling kecil dan hina di antara suku-suku Israel, Tuhan tetap memerintahkan Nabi Samuel untuk mengurapi Saul menjadi raja. Namun, pada akhirnya kedudukan raja dialihkan kepada Daud, karena Saul telah melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan dan tidak bertobat. Setelah Saul gagal, Tuhan akhirnya memilih Daud untuk menggantikan kedudukan Saul. Baik Saul maupun Daud yang menjadi raja, keduanya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bedanya, Saul gagal memenuhi perintah Tuhan, dan Daud lebih baik dalam memenuhi perintah Tuhan. Tuhan menghendaki kita semua, orang percaya, berkenan di hatinya. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita semua, bagi siapapun, untuk menjadi pribadi atau untuk tetap menjadi pribadi yang berkenan di hatinya. Tugas kita adalah memenuhi persyaratan itu, yaitu lakukan perintahnya, supaya tetap menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Yang kedua, mengapa Daud berkenan di hati Tuhan? Yang kedua, Daud membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun tidak diceritakan sebelumnya bagaimana kehidupan spiritual Daud sebelum diurapi menjadi raja, tetapi kita dapat melihat bagaimana kebiasaan-kebiasaan Daud yang suka bermazmur dan bertanya kepada Tuhan setelah pengurapan itu. Sebagian besar mazmur yang tercatat di dalam Alkitab merupakan karya-karya Daud. Kita dapat menduga bahwa kebiasaan itu sudah ia lakukan sejak lama, sejak masa mudanya. Di dalam Mazmur 71 ayat 5 dan 6 dikatakan demikian, "Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji." Ayat-ayat ini adalah salah satu dari mazmur-mazmur yang dia ciptakan sebagai bentuk ungkapan bagaimana usahanya membangun relasi dengan Tuhan. Dari ayat-ayat ini kita juga tahu bahwa sejak masa kecilnya pun Daud suka memuji Tuhan atau suka membangun relasi dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 5 ayat 4 dikatakan, "Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini memberitahu kita bahwa setiap pagi Daud hatinya selalu dipenuhi dengan suatu kerinduan untuk membangun relasi dengan Tuhan lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan, dan dia menantikan Tuhan berfirman bagi dirinya. Suatu sikap hati yang dipenuhi dengan keinginan untuk selalu mengalami hadirat Tuhan dan berjumpaan dengan Tuhan. Ini adalah sikap hati yang dipenuhi akan kasih kepada Allah
yang membawa dirinya untuk semakin intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keintiman berbicara suatu hubungan yang tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi. Daud menjadi pribadi yang setia dan menyenangkan Tuhan karena dia selalu menyertakan Tuhan di dalam setiap langkah hidupnya, baik di dalam kegagalan maupun di dalam keberhasilan. Menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan sebaiknya bukan hanya sekedar untuk memenuhi perintah Tuhan, meskipun Tuhan sendiri yang menghendakinya, melainkan hal ini harus menjadi kerinduan dari dalam diri kita, sebagaimana teladan yang ditunjukkan Daud. Ia membangun relasi yang intim dengan Tuhan, lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan, karena ia menyadari hal itu sebagai kerinduan dan kebutuhannya. Dan secara tidak langsung, hal itu membuatnya menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Yang ketiga, Daud mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesalahan Saul yang membuat Allah tidak berkenan lagi padanya adalah karena Saul berbalik daripada Tuhan dan tidak melaksanakan firman Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 11 mengatakan demikian, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan kepada Saul adalah untuk menumpas musuh, yaitu orang Amalek dan seluruh ternaknya. Namun, Saul merasa lebih bijaksana dari keputusan Tuhan itu dengan tidak menaati perintah Tuhan. Ia mengandalkan dirinya sendiri. Berbeda dengan Daud, yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Daud percaya dan mengandalkan Tuhan. Salah satunya adalah pada awal karirnya, ia sama sekali tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 37, dikatakan demikian, "Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini orang Israel sedang berperang melawan orang Filistin, dan pertempuran yang diinginkan adalah 1 lawan 1. Orang Filistin diwakili oleh Goliat yang besar dan kuat, sedang orang Israel tidak ada. Hingga berhari-hari Goliat mengeluarkan kata-kata yang mencemooh bangsa Israel. Sampai akhirnya Daud menghadap Saul untuk melawan Goliat. Daud berani menghadapi Goliat bukan karena pengalamannya yang telah mengalahkan singa dan beruang, melainkan karena Tuhan yang melepaskannya dari singa dan beruang itu. Di dalam ayat tersebut, Daud menunjukkan sikap kerendahan hati dan kebergantungannya kepada Tuhan dalam menghadapi persoalan atau ketika hendak mengambil keputusan. Daud mempersilahkan Tuhan untuk terlibat dan campur tangan atau intervensi di dalam kehidupannya, di dalam menghadapi persoalan hidupnya. Dan Daud menang karena ia percaya akan penyertaan Tuhan. Apa yang telah dilakukan Daud, saya percaya itu sebagai usaha untuk tetap menjadi pribadi yang berkenan. Sikap merendahkan hati dan mengandalkan Tuhan seperti inilah yang tetap membuat kita berkenan di hati Tuhan. Yang keempat, meski pernah berbuat dosa, Daud bertobat. Saul dan Daud bukanlah manusia yang kebal terhadap dosa. Mereka pernah jatuh dalam dosa dan sama-sama mengakui dosanya. Namun, ada perbedaan di antara keduanya. Saul memang mengakui bahwa ia telah berbuat dosa, tetapi ia tidak secara tulus mengakui dosanya. Ia juga menyalahkan rakyat, dan ia tetap berusaha mencari pembenaran diri sendiri. Itu tercatat di dalam 1 Samuel pasal 15. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal berbeda terjadi pada diri Daud. Ketika Daud sukses dalam pemerintahannya pada 20 tahun pertamanya, ada suatu peristiwa yang membuat Daud jatuh dalam dosa dengan Batsheba, istri Uria, anak buahnya sendiri. Setelah dosa perzinahan itu, Daud berusaha menutupinya, bahkan dengan rencana yang terstruktur. Daud memanggil Uria dari medan peperangan, ia menjamunya dengan makanan dan minuman,
lalu menyuruhnya pulang ke rumah dengan maksud untuk menutupi perbuatan Daud. Namun, Uria menolak untuk pulang. Akhirnya Daud mengirimnya kembali ke medan pertempuran dengan menitipkan sebuah pesan kepada Yoab supaya Uria ditempatkan dalam medan pertempuran yang paling depan, yang paling berbahaya, sehingga Uria mati terbunuh. Kemudian Daud dapat mengambil Batsheba dengan cara yang lazim di hadapan orang-orang. Akal muslihat licik Daud memang tersembunyi di hadapan manusia, tetapi tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk memberitahukan perbuatannya yang tersembunyi itu dan menegurnya. Di dalam 2 Samuel ayat 12 ayat 13 dikatakan, "Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, 'Aku sudah berdosa kepada Tuhan.' Dan Nathan berkata kepada Daud, 'Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati.'" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan Daud mungkin tidak ada bedanya dibandingkan dengan perbuatan Saul. Namun, sikap hati Daud mau mengakui setiap pelanggaran dosa yang telah dilakukannya. Ia benar-benar mengakui pelanggarannya dan tidak berusaha mencari kambing hitam atas perbuatannya. Pertobatan Daud dalam peristiwa ini dituliskan di dalam Mazmur 51 tentang pengakuan dosa Daud. Di dalam Mazmur itu di ayat 12 dan 13 dikatakan ada suatu keinginan dalam diri Daud dalam pertobatannya, yaitu supaya Tuhan tidak membuang dirinya dari hadapan Tuhan dan supaya Tuhan tidak mengambil rohnya dari dalam hatinya. Sikap hati Daud yang demikian membuatnya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan menyingkapkan suatu dosa di dalam diri kita, seharusnya kita memiliki sikap hati yang terbuka dan mengakuinya serta meminta ampun kepada Tuhan, seperti Daud. Bukan justru mencari pembenaran diri atau malah mencari kambing hitam seperti yang dilakukan Saul. Ketika Tuhan menegur kita, itu karena Dia tidak menginginkan kita terus dikuasai oleh dosa yang akhirnya akan mendatangkan kerugian bagi diri kita sendiri. Sikap hati yang bijak untuk mengaku dosa dan bertobat ketika Tuhan menyingkapkan dosa itu membuat hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi pribadi yang tetap berkenan di hati Tuhan. Ia sudah memanggil kita dan memilih kita menjadi umat-Nya. Sudah seharusnya kita juga membangun relasi yang intim dengan Tuhan, melalui doa, melalui pujian, melalui penyembahan. Kita juga harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, taat dan mengandalkan Tuhan. Jika ada dosa, mari mengambil sikap seperti Daud yang telah memilih sikap hati yang benar, yaitu mengaku dosa dan bertobat di hadapan Tuhan. Sehingga kita nanti akan tetap berada pada posisi menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.